Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi badil salihin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, al-wudu'u syadrul iman. Kata Habibina Muhammad, beliau bersabda bahwa wudu adalah sebagian daripada iman. Di dalam kitab Tangkih Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahwa wudu ataupun wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain kata beliau apa, li ghairihi at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Kenapa semacam itu? Karena kata beliau, li'annal iman yutahhiru najasatal batin. Sebab yang namanya iman mensucikan najis batiniah. Najis batiniah disucikan oleh iman. Makanya minta maafnya. Ya. Ada orang yang maaf sekali. Orang itu memandang atau melihat bahwa orang kafir adalah najis sehingga minta maafnya. Dipikir kalau sudah tidak beraliran dengan dia, dianggap kita ini kafir. Kalau sudah dianggap kafir, berarti najis. Ya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Pernah saya sampaikan dalam satu cerita kenyataan ini, ya, di belakang pesantren. Ada orang yang alirannya wallah alam, ya. Maksud hati mau hujan, jemurannya diangkatin sama kita orang. Maksudnya sebagai tetangga bantuin, mau hujan diangkatin jemurannya. Ternyata itu tetangga yang jemurannya diangkatin itu apa? Memandang bahwa kita ini bukan sejalur dengan dia, ya. Sehingga dikatakan karena tidak sejalur dengan dia, anggaplah kita ini adalah merupakan orang yang belum Islam, kafir, dianggap najis, sehingga maaf, jemuran yang sudah diangkatin itu apa? Disingkirkan, katanya apa? Dicuci kembali, naudzubillah tsumma na'udzubillahi min. Padahal yang namanya kafir itu najis batiniyah, bukan zahiriyah, ya. Kalau maaf orang kafir dianggap najis zahiriyah, kita repot. Ya Allah, kita beli biskuit barangkali yang langsung dari luar negeri, bingung kita orang makan. Berapa banyak makanan yang produk luar negeri barangkali, apa kita cuci dulu sebelum kita makan? Karena kita anggap najis. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Kemudian coba kita lihat betapa Habibina Muhammad saat itu pernah transaksi, ya, gade apa ya, dengan orang kafir. Apa dicuci dulu? Ya Allah, ntar kita beli roti, dicuci dulu. Ya. Karena kafir itu najis batiniyah. Kenapa dikatakan maaf? Habibina Muhammad SAW mengatakan al-wudu'u syatrul iman. Karena kata beliau, iman itu yutahhiru najasatal batin. Iman sebagai pensuci batiniah, sementara wudu ia katakan yutahhiru najasat ad-dhahir. Wudu itu mensucikan najis dohiriyah, ya. Najis dohiriyah itu minta maafnya ini tertuju mestinya kepada hadas, sebab kalau najis kepada najis ainiyah ya tidak mestinya, ya. Nah, itu ada sendiri. Nah, ini kata Habibina Muhammad SAW. Kenapa dianggap syatrul iman? Karena iman merupakan pensuci najis batiniyah, sementara wudu sebagai pensuci najis dohiriyah. Ini yang disabdakan ataupun ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Tangkihul Qaulnya. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, sibghatul wudu'i marratan, sibghatul wudu'i marratu,
pokok wudu ataupun asli ya wudu, atau wudu yang sebagai penghilang daripada hadas, itu adalah marratun, sekali doang ya, sekali doang. Kan kita kan minta maaf ya, kalau berwudu kan 3 kali, cuci muka 3 kali ya, tangan 3 kali dan lain sebagainya 3 kali. Sebenarnya kata Habibina Muhammad, sibghatul wudu, pokok dalam berwudu itu adalah cuman sekali. Nah ini penting kita pakai. Kenapa? Karena suatu saat mungkin kita maaf ya, karena ada darurat ya, ambil yang penting. Jangan kita naudzubillah tuh naudzubillah min dzalik, kejar sunnah akhirnya jadi qadha. Nah, contoh misalkan maaf, ini maaf, namanya orang tahu-tahu maaf ya, karena kecapean, ntar deh sholat asarnya tanggung, capek betul, tidur dulu sebentar, sebentarnya tidur kan nggak seperti sebentarnya maaf pipis ya. Coba sebentarnya tidur seberapa? Tahu-tahu subhanallah kita bangun sudah mepet maghrib ya. Ayo coba bayangin kalau kita maaf berwudu dengan sesempurna mungkin, barangkali ya Allah ini bisa akan maaf lepas waktu asarnya masuk waktu maghrib ya. Maka semacam ini kita pakai ya. Artinya yang penting saja, yang jadi pokok saja mana ya. Makanya penting juga kita hafal daripada fardunya wudu ya. Apa? Niat, nyuci muka, terus kepala, tangan, kaki, dan tartib. Sekali-sekali ya, sekali-sekali. Kira-kira berapa menit? Ya Allah, sebegitu singkatnya. Habis itu sholat asar. Tapi kalau misalkan minta maafnya ya Allah ya, cuci tangan ya, bismillahirrahmanirrahim ya Allah, apalagi tambah doanya, kemudian berwudu, habis berwudu ya Allah 3 kali digosok ila akhirih, begitu masuk Allahu Akbar takbir, atau maaf sebelum takbir sudah adzan maghrib, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pentingnya asli wudu atau pokok daripada wudu kita hafal ya, suatu saat terpepet kita pakai yang semacam itu. Faman tawaddu'a marratain, kata Nabi kita Muhammad, siapa orang yang bisa berwudu 2 kali, kana lahu kiflani. Kata Imam Nawawi bi kasril kaf ayudfani, 2 kali lipat dia mendapatkan pahala daripada berwudu ya. Kalau bisa di 2 kaliin ya. Kenapa? Kita akan mendapatkan double pahalanya, minal ajri. Wa man tawaddu'a thalathan, kata Nabi kita Muhammad, siapa orang yang berwudu bisa 3 kaliin di 3 kaliin, nyuci mukanya 3 kaliin, nyuci tangannya 3 kaliin, ila akhirih, semuanya 3 kali ya. Apa kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa wudu'ul anbiya'i min qabli, itu adalah wudunya para nabi sebelum aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakan wudu 3 kali ya, wudu 3 kali. Wa hadza la yaqbalullahu salata illa bihi wa tawaddu'a marrataini wa qala man tawaddu'a marratain atahu Allah taala ajru marratain. Ini kalau dalam kitab Tangkil Qaulnya Imam Nawawi mengatakan seperti itu, marratain 2 kali. Kemudian mengatakan 3 kali, itu adalah merupakan wudunya para nabi sebelum aku, kata Habibina Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi kita bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum, tidaklah Allah menerima salat salah satu dari kalian. Salat kalian maaf tidaklah diterima Allah ya, kata Habibina Muhammad, idza ahdatha, kalau memang kita berhadas ya. Kita hadas itu apa sih? Ini nih repot kita ucapin ya. Apa? Hadas itu yang jelas apa ya bahasanya? Kalau bahasa kita maaf nih, kentut tuh hadas ya, bersentuhan dengan laki atau perempuan, itu namanya hadas ya. Istilah kata belum wudu deh ya, hadas. Atau ada lagi bahasa lain apa?
hadas itu dibagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Ada lagi pakainya dibagi tiga ila akhiri deh. Yang dibagi dua hadas kecil itu sesuatu yang mengakibatkan kita dituntut untuk berwudu, itu namanya hadas kecil. Kalau hadas besar sesuatu yang bisa menuntut kita untuk melakukan mandi wajib, itu namanya hadas besar. Ini. Kalau kita punya hadas, maka maaf, kita melakukan amalan ibadah sholat, kata Nabi kita Muhammad, Allah tidak menerimanya hatta yatawaddu'a, sehingga kita melakukan amalan ibadah wudu. Wudu. Jadi usahakan kita berwudu. Apalagi sudah pernah saya sampaikan, wudu itu luar biasa. Wudu itu amat sangat luar biasa. Pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang pernah saya sampaikan, cuman belum pernah saya ingat kitabnya. Sudah ingat kitabnya, halamannya lupa. Apa? Nabi Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Nasihuddin, karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan, menyampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa katanya, Annallaha ta'ala qala li Musa alaihi salam. Allah pernah ngomong kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ngomong sama Nabi Musa. Ini Nabi Musa ini nabi luar biasa. Nabi yang amat sangat luar biasa. Nabi. Dulu kalau dalam kitab itu disebutin, dan juga pernah saya sampaikan pula, Nabi Musa itu pernah didatengin malaikat Israil. Datengin malaikat Israil. Malaikat Israil kalau datang kepada seseorang, apa tujuannya? Tiada lain dan tiada bukan untuk nyambut. Datang malaikat Israel sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, kita kalau bicara tentang mati, kata Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan. Apa kata Allah? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Habibina Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari. Kalau bicara mati kan begitu Pak ya. Ya Allah. Jangankan yang sehat, yang sakit ogah, ya. Jangankan yang masih muda, yang sudah tua, ya, ogah. Sebab memang kata Allah Subhanahu wa taala-nya, ia firmankan, alladzi tafirruna minhu. Kalian ogah, kalian lari. Ya. Tapi ingat-ingat kata Allah, fa innahu mulaqikum. Tapi ingat-ingat, itu kematian pasti akan datang kepada kalian, mau tidak mau. Istilah kata nolak atau tidak, pasti kematian itu datang kepada kalian. Nah itu Nabi Musa alaihissalam itu didatengin malaikat Israil alaihissalam. Didatengin malaikat Israil. Itu pernah begitu didatengin, subhanallah. Kalau bahasa kita dialog sebentar deh. Ngapain lo? Ya kalau bahasa kita, ya Allah alam. Akhirnya ya malaikat Israel dia bilang, ya biasa, ya, jalanin tugas. Ya. Nabi Allah Musa, kalau dalam kitab itu disebutin apa? Latoma. Ya. Kalau bahasa kita apa? Nampar. Ya. Apa nampar? Mabok. Ya. Annahu latoma malakal mauti hina ja'ahu liyaqbidahu. Nabi Allah Musa latoma malakal mauti. Nabuk malaikat Israil. Malaikat Israil ditabuk Nabi Allah Musa. Kapan? Ketika beliau datang liyaqbidahu, untuk mencabut ruhnya Nabi Allah Musa. Sampai dikatakan fakhraja ainahu. Kalau bahasa kita sampai keluar matanya, apa maaf keluar gimana wallahu alam. Apa sampai melotot apa gimana? Yang jelas Nabi Allah Musa sekali tampar, subhanallah, ya.
Inilah diantara kekuatan yang dimiliki oleh para anbiya wal mursalin yang Allah berikan kepada mereka, pilihan-pilihan Allah yang menjadi para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malaikat Allah ya lebih dahsyat ya. Dia juga punya kekuatan yang amat sangat dahsyat. Nah, kita bicara tentang Nabi Allah Musa ya. Bukan masalah kedahsyatan Nabi Allah Musa nya. Kita bicara tentang Nabi Allah Musa, pernah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam kitab itu disebutkan Allah ta'ala qala li Musa. Allah pernah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa kata beliau? Idza asabatka musibah. Kalau bahasa kita, Musa, apabila musibah, bencana, malapetaka menimpa kepada Anda, ini langsung Allah yang ngomong. Allah ngomong kepada Nabi, idza asabatka musibah. Kalau bencana, malapetaka, musibah itu menimpa kepada Anda wahai Musa, wa anta ala ghairi taharah, sementara Anda tidak dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berwudu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala talumanna illa nafsaka. Kalau bahasa kita, jangan kambing hitamkan sesuatu lah. Jangan salahkan sesuatu kecuali salahkan, caci makilah diri Anda. Ya Allah, ulang sekali lagi. Ini firman Allah. Allah ngomong sama Nabi Allah Musa. Hei Musa, kalau bencana, malapetaka, musibah tertimpa kepada Anda, jangan salahkan kepada yang lain kalau memang Anda tidak dalam keadaan berwudu. Ya. Makanya minta maaf ya kalau bisa wudu selalu. Sebab wudu itu istilah kata tameng. 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 Jadi kata Allah, jangan salahkan yang lain, tapi salahkan diri Anda. Ya. Ini kata Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka usahakan ya, kalau bisa selalu ya, wudu lagi. Nggak bisa ya pernah kita kerjain walaupun beberapa saat barangkali ya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana tadi? Al-wudu, qala alaihi salatu wassalam, al-wudu alal wudu'i, wudu di atas wudu itu adalah nurun ala nur. Nah, ini yang kita kenal tajdidul wudu, memperbaharui wudu ya. Nah, ini pun sudah di awal-awal disebutin juga ya, awas tajdidul wudu. Tapi bukan tajdidul wudunya karena ragu ya, nggak boleh ibadah pakai ragu, nggak boleh ya. Tadi wudu batal belum ya, daripada ragu saya daripada ragu saya wudu aja deh ya. Yakinin ya, ragu-ragu ya pegang biar batal jelas ya. Tapi kalau misalkan ragu belum ada keputusan, batal belum, awas ingat-ingat ya, ulama kita menyampaikan dalam kitab usulnya apa? Kalau kita mengatakan batal atau belum, berarti yakin kita sudah punya wudu, hanya diragukan batalnya. Iya Pak, ulang sekali lagi. Kalau kita ragu batal atau belum, kata ulama usul ya, beliau mengatakan apa? Berarti kita sudah yakin punya wudu. Yang diragukan batalnya. Batal belum, berarti belum batal ya. Tapi kalau wudu belum ya, awas beda nih, wudu belum, ini wudu belum ya, berarti asalnya kita belum punya. Yang diragukan melakukan wudunya, berarti belum wudu. Iya Pak ya, mikir dikit. Nah, jadi usahain ya, kalau mau tajdidul wudu tapi misalnya minta maafnya ya, namanya orang
Enggak pernah putus. Tapi kayaknya tadi batal deh. Enggak deh. Itu mah kayaknya kemarin. Terus aja ya kita yakinin ya, sebab minta maaf ya, ibadah nggak boleh pakai ragu, jelas ya. Wah ini wudhu saya maaf tadi sudah batal ya. Tapi kalau sudah maaf batal belum batal, kita berpegang dengan ulama usul apa, batal belum berarti maaf aslinya kita punya wudhu, batal adalah merupakan keraguan ya. Belum, saya sekarang melakukan tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu, silakan. Tapi ingat, tajdidul wudhu kalau maaf pelajaran kemarin disebutkan ya, itu selama wudhunya belum dipakai sholat nggak boleh, alias tidak disunahkan untuk tajdidul wudhu. Kalau sudah melakukan wudhu kemudian dikerjakan untuk ibadah, boleh tajdidul wudhu atau disunahkan tajdidul wudhu. Maaf misalkan tadi sudah berwudhu, ngapain? Ngerjain sholat maghrib. Dah habis selesai sholat maghrib, berarti minta maafnya wudhu tadi dipakai sholat maghrib ya. Kemudian nunggu sholat isya, maaf batal belum? Belum. Disunahkan tajdidul wudhu. Sekarang maaf masalahnya bukan itu. Tadi habis adzan isya saya sudah berwudhu, habis wudhu nungguin imam kita berdiri aja kayak satpam. Sholat kagak, qobliyah isya enggak, berdiri aja. Ternyata imamnya lama, udah 10 menit baru nongol. Mau tajdidul wudhu, wudhu tadi belum dipakai ya. Kalau mau qobliyah isya baru mau tajdidul wudhu. Sebab tadi apa, dalam pelajaran kemarin disebutkan ya, disunahkan tajdidul wudhu itu kalau memang sudah dipakai untuk ibadah sholat sebelumnya ya. Itu di dalam kitab Tanqiul Qaul. Dah, kembali kepada hadis Habibina Muhammad. Wa qala alaihi salatu wasalam, al-wudu'u nurun 'ala nur. Al-wudu'u 'alal wudu'i. Berwudu di atas wudu itu adalah cahaya di atas cahaya. Kata Imam Nawawinya dalam kitab Tanqiul Qaulnya, tajdidul wudu hasanatun ala hasanatin. Kebaikan di atas kebaikan. Ini kata beliau. Nurun ala nur artinya apa? Kebaikan di atas kebaikan. Qala Ibnu Hajar, beliau mengatakan, ini menyebutkan tentang kondisi hadisnya. Wa fil Ihya qala, di dalam kitab Ihya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a. Siapa orang yang berwudu kemudian dia lakukan dengan sebaik mungkin, fa ahsanal wudu'a. Wudunya masya Allah. Sebelum berwudu dia apa namanya? Cuci tangan. Sebelum berwudu dia bersiwak. Sebelum berwudu cuci tangan, berkumur. Pokoknya sempurna deh. Sempurna kita kerjakan. Ini dalam kitab Ihya. Siapa orang yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, wa shalla rakaatain, dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat. Kemudian walam yuhaddis nafsahu fihi ma bi syai'in minad dunya. Kemudian enggak cerita atau enggak ngomong, enggak terlintas sesuatu daripada perkara dunia. Habis sholat, habis wudhu, sebaik mungkin ngerjain sholat. Lam yuhaddis nafsah, apa fihima bisyai'in minad dunya. Dalam sholatnya dia tidak ada terlintas tentang dunia. Atau setelah sholatnya dia tidak berbicara tentang dunia. Kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummu. Ya Allah. Maka dia setelah dia melakukan amalan ibadah berwudu kemudian ngerjain sholat 2 rakaat, dan dalam selesai berwudu kemudian sholat nggak ada terlintas ngobrolin dunia, maka orang semacam ini kata Nabi kita Muhammad, ia akan keluar dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan sebagaimana dia baru terlahir daripada ibunya.
Bahkan dalam lafaz yang lain wa fil lafdin akhar walam yasbi fi ima ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dalam apa lafaz yang lain tidak melakukan sesuatu yang katakanlah ya tidak bermanfaat ya. Apa katanya? Akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Intinya maaf ini tajdidul wudu. Setelah wudu kita melakukan amalan ibadah wudu dalam keadaan belum batal. Ini luar biasa pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi yang saya ingatkan dalam cerita Nabi Allah Musa alaihi salam itu langsung Allah yang berfirman, jangan salahkan siapa-siapa kalau Anda tertimpa musibah sementara Anda tidak dalam keadaan berwudu. Berarti seakan-akan kalau Anda pengen selamat daripada musibah bencana, usahakan kita berwudu di setiap saat ya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah kepada kita bersama sehingga kita bisa mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang disabdakan sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Sampaikan ada yang ditanyakan barangkali seputar tadi. Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah, kesemangatan dan kekuatan sehingga kita mengkaji dan mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari kita angkat berat dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman tuballighuna bihi ma hajja baitikal haram wa tarzuquna bihi ma zarata qabri nabiyyika alaihi salatu wa salam fi lutfin wa afiyatin istiqamatin burukil maram adada khalqika ridana bi zinata arsyika wa midada kalimatik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad salat abdin qallat hilad wa rasulullah wasilatu antalaha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarij anna ma nahnu fi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qurrabatil lana fi dinina mahalil qudrun sawa dzakar rabbi wafiqna wa fiqh mimma taradika wa lana fi'lan karama wa rizqil kullu halalan daima wa akhilla atya ulama nahnu bil khair wa nakfa kullu syarr rabbana aslih lana kullu syurr wa rabbir ridha minkal uyun wa qad anna rabbana kullu duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun wa qad istar anta akurman satara wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil maswabil gurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya ilahana ya Allah bijahi bi Muhammad wa bi ijtima'ina ya Allah li qira'ati hadithi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikdi hawaijana hadhihi. Sebutkan hajatnya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم اجعلنا ووالدنا وتلاميذنا واهلنا وجماعه من الصالحين والصالحين اجعلنا واياهم من متخلقين باخلاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلنا اللهم اجعل بيننا وبين ازواجنا يا الله سكينة مودة ورحمة الهنا يا الله. اللهم ارزقنا هجرة بيت وحرم هجرة نبيك المكرم في هذا العام وفي عام سر الحال يسر لنا هجرة حرمك هجرة حرم صلى الله عليه وسلم قبل ان تميتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم سيدنا محمد نبي Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.